karakter adalah tabiat atau kebiasaan. Sedangkan menurut ahli psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Karena itu, jika pengetahuan mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan kepribadian secara umum didefinisikan sebagai suatu istilah yang mengacu pada gambaran-gambaran sosial tertentu yang diterima oleh individu dari kelompok atau masyarakat. Kemudian individu tersebut diharapkan bertingkah laku berdasarkan atau sesuai dengan gambaran sosial atau peran yang diterimanya itu. Pembentukan karakter terjadi karena adanya nilai yang diserap oleh seorang dari berbagai sumber seperti agama, pendidikan, hal yang dipenuhi. Yang kedua adalah nilai bentuk pola pikir seseorang secara keseluruhan keluar dari bentuk fisiknya. Yang ketiga, visi turun ke wilayah tim bentuk suasana jiwa secara keseluruhan. Yang keempat, mentalitas mengalir ke wilayah fisik dan melahirkan tindakan yang secara keseluruhan. Yang kelima, sikap-sikap yang dominan dalam diri seseorang secara keseluruhan menyertai dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengembangan kepribadian. Ditentukan oleh 3 faktor utama. Pertama, keturunan. Meliputi struktur fisik, daya tarik wajah, gender, temperamen, komposisi dan refleks yang secara umum dipengaruhi oleh siapa orang tuanya. Kedua, dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu mendorong formasi kepribadian kita. Di antaranya adalah budaya di mana kita dibesarkan, kondisi awal, norma-norma yang berlaku di dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial. Terakhir adalah situasi, yaitu faktor yang mempengaruhi dampak faktor keturunan dan lingkungan terhadap kepribadiannya. Faktor yang mempengaruhi kepribadian masing-masing. Contohnya itu dari pengalaman awal gitu, dari masa kanak-kanak, dari apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita, ya termasuk juga dalam faktor keluarga lah yang dapat mempengaruhi kepribadian kita di masa depan kelak nanti. Pengaruh budaya itu yang seperti kayak kita sekarang ini mungkin juga akan membawa kepribadian kita berubah gitu. Lalu ada juga kondisi fisik kita yang berbeda dengan orang lain yang membuat kita merasa kepribadian kita tuh juga ikutan berubah gitu, karena kondisi fisik kita yang mungkin kita menganggap diri kita tuh berbeda. Daya tarik itu dalam hal lingkungan sekitar kita yang membuat kita itu bisa berubah kepribadiannya. Lalu ada lagi nama, juga termasuk faktor yang mempengaruhi kepribadian masing-masing. Seperti nama tuh kayak, kok nama gue jelek ya, kok gue gini ya. Nah itu juga bisa termasuk dalam mempengaruhi kepribadiannya gitu. Pola asuh orang tua yang mempengaruhi kepribadian anaknya. Selanjutnya, pola asuh orang tua dibagi menjadi 3. Yang pertama pola asuh koersiv, yang kedua pola asuh dialogis, dan yang ketiga pola asuh permisif. Pertama yaitu pola asuh koersiv. Pola asuh koersiv adalah pola asuh yang menindak anaknya sangat keras dan menuntut anaknya untuk menjadi apa yang orang tua mau. Contohnya seperti menyuruh anak dengan paksaan, bertindak kasar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pola asuh dialogis. Pola asuh dialogis pola asuh yang memberikan kesempatan kepada anaknya agar si anak selalu bercerita jika ada apa-apa, memberikan kegelisahannya jika dia merasakan gelisah, dan menyatakan pendapat agar orang tua bisa membimbing anaknya tersebut. Dan yang terakhir yaitu pola asuh permisif. Pola asuh permisif yaitu pola asuh yang memberikan sepenuhnya hak dan kewajiban kepada sang anak tanpa mengambil inisiatif apapun, dan peran orang tua di situ hanya sebagai penonton.